Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Teror Arwah Pocong Neneng, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripa sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Suara kokok ayam jago terdengar bersautan memakikan gendang telinga. Azan subuh dari desa seberang pun juga sudah dikumandangkan. Samar nan lirih karena di desa itu masih jarang ada orang ke surau untuk mengumandangkan lafal azan. Mereka lebih memilih berdiam diri di rumah daripada harus mengambil resiko bertemu dengan sosok pocong yang mengerikan. Saat akan mengambil wudhu, Ustadz muda pun menyempatkan waktu untuk melihat keadaan sang ibu di kamarnya. Namun ketika dirinya hendak masuk, dia kaget karena pintunya ternyata dikunci dari dalam. Apa mungkin ini ya yang menguncinya semalam? Celetuknya sendiri. Biar sajalah, mungkin mereka masih tidur. Zaki pun meninggalkan kamar utama, lantas melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selang beberapa menit, kini Zaki pun telah berada di kamarnya, lengkap dengan seperangkat alat sholat yang dikenakannya. Dia langsung menggelar sajadah dan mengucapkan kalimat takbir. Dan samar terdengar lantunan takbir itu, telinganya seperti mendengar suara seorang perempuan yang turut membacakan kalimat tersebut. Tapi semua itu tidak dia hiraukan. Dia masih fokus pada ibadahnya untuk menyembah sang ilahi. Dan kemudian pada takbir kedua, suara wanita tadi terdengar kembali. Seketika membuat Zaki pun menjadi tidak khusyuk bersembayang. Hingga pada sujud terakhirnya, saat akan melantunkan bacaan salam, suara tadi masih didengarnya. Ustadz muda merasakan hawa panas sedang mengelilinginya kala itu. Entah mengapa, padahal di kamar kipas angin juga sudah menyala. Namun peluh sebesar biji jagung malah terus-menerus keluar sampai membasahi baju koko yang dikenakannya. Assalamualaikum warahmatullahi, ucapnya saat salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Terdengar suara makmum yang mengikuti ucapannya. Perlahan Zaki pun mencoba untuk memalingkan wajahnya ke belakang, berniat ingin memastikan siapakah seorang yang turut serta sholat berjamaah dengannya. Dan ketika dilihat, ternyata memanglah benar. Ada seorang wanita yang kala itu menjadi makmumnya. Dia memakai mukena milik ibunya. Namun dari tadi dia hanya menundukkan pandangannya ke bawah tanpa mau memperlihatkan wajahnya. Kamu siapa? Tanya Zaki. Bibirnya terlihat bergetar ketika menanyakannya. Masa tidak kenal sih? Balas seorang itu namun masih tetap dalam posisi menunduk. Siapa? Dan bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ucap Zaki. Kalau memang dia manusia, lantas dia tadi masuk lewat mana? Sedangkan dari tadi, Zaki tidak tampak melihat siapapun yang masuk ke dalam kamar itu. Ini saya, Mas. Serunya kembali. Saya siapa? Jantung Ustadz muda mulai berdegup kencang. Saya Tikar, Mas. Ujar wanita itu. Tikar siapa? Zaki masih tidak paham dengan kata-katanya. Lalu wanita itu pun langsung menengadahkan kepalanya dan menunjukkan mukanya kepada Ustadz muda. Tikar, Mas, mati dibakar, sahut sosok itu. Kemudian wajahnya pun langsung berubah menjadi gosong. Senyumnya menyeringai ke arahnya, serta di mulutnya terdapat ribuan belatung yang kemudian berjatuhan dan merambat pada mukena yang dipakainya. Astagfirullah. Ustadz muda langsung mengesot mundur. Dia tidak menyangka ternyata yang menjadi makmumnya adalah sesosok hantu. Dirinya lalu memejamkan mata sembari membacakan ayat kursi agar sosok itu lenyap dan tidak mengganggunya lagi. Dibarengi dengan itu, sosok tadi pun langsung menjerit sejadi-jadinya setelah Ustadz muda melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dengar, aku akan kembali lagi. Akan kubabat habis semua keturunan Abdul Salam hingga tidak bersisa. Ucapan itu langsung mendengung di telinga Ustadz muda itu, membuat indera pendengarannya merasakan sakit yang luar biasa.
Hingga tanpa sadar kini pada lubang telinganya itu telah keluar cairan berupa darah yang terus saja menetes. Dan setelah itu, sosok tadi pun langsung lenyap ditelan oleh bumi setelah berucap seperti itu. Apa maksud sosok itu tadi? Dan mengapa dia menyebut nama Bapak? Ujarnya penasaran. Dia pun tidak tahu mengapa sosok jin tadi berucap demikian dengan membawa nama Ustadz Abdul Salam di dalamnya. Lantas dia pun jadi teringat sesuatu. Sosok tadi bilang tikar alias mati dibakar. Astaga, atau jangan-jangan sosok tadi adalah jelma arwah neneng. Dan dalam pikirannya hanya ada satu korban yang mati dengan cara dibakar. Tak lain tak bukan, dialah si neneng. Apakah kedatangannya untuk meneror Ustadz muda merupakan isyarat ataukah pertanda yang tidak baik? Lalu apakah neneng berniat ingin membalas dendam karena almarhum Ustadz Abdul Salam telah berhasil membawa tubuh Darmoko keluar dari dimensinya kala itu? Sempat sosok itu berucap bahwa dia akan menghabisi seluruh keturunan dari Ustadz Abdul Salam. Berarti Ustadz muda juga termasuk menjadi incarannya. Dan korban selanjutnya diduga adalah dirinya. Firasat Darmoko kini telah menjadi kenyataan bahwa Ustadz muda dan juga ibunya saat ini sedang tidak dalam posisi yang aman. Nyawanya sedang dalam bahaya. Bahkan almarhum bapaknya yang merupakan ulama besar saja kini juga ditemukan tewas saat beradu ilmu dengannya. Demi menyelamatkan Darmoko dan juga istrinya. Apalagi dirinya yang hanyalah seorang santri biasa. Ilmunya pun juga masih tidak seberapa. Ya Allah Gusti, bagaimana aku bisa bertarung melawannya? Sedangkan aku sendiri hanyalah manusia biasa yang tidak berilmu. Seru Zaki yang kini seperti telah kehilangan keyakinan kepada Tuhannya. Dan singkatnya setelah mengerjakan sholat, dia pun lantas pergi ke ruang depan untuk membuka pintu sekaligus tirainya. Namun sebelum itu, dia berniat membangunkan ibunya terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Dan saat dirinya memutar gagang pintu kamar, rupanya masih dalam keadaan terkunci. Kok mereka belum bangun sih? Apa mungkin masih tidur ya? Padahal aku hanya ingin menengok dan memastikan keadaan ibu saja. Mungkin si Neni memang kecapean kayaknya, makanya dia belum bangun. Biar ajalah, toh ibu juga kakinya masih sakit. Dia pun beranggapan bahwa ibunya dan Neni masih tidur. Dirinya juga tidak mau mengganggu mereka yang masih terlelap. Dia membiarkannya begitu saja dan kembali melangkahkan kakinya ke ruang tamu. Di sibaknya tirai berwarna abu tua, nampak di atas sana sinar jingga mulai menyinari bumi. Begitulah pemandangan fajar pada pagi hari. Kini tangannya beralih pada pintu yang masih tertutup rapat. Namun anehnya, kunci yang biasanya menempel pada gagang pintu itu tiba-tiba hilang entah kemana. Sehingga Ustadz muda pun urung untuk membuka pintu tersebut dan beralih mencari kunci kecil itu ke segala sisi ruangan. Akhirnya setelah beberapa menit dia pun menemukan kunci tersebut. Zaki muda tidak sengaja menemukan kunci itu terjatuh di bawah sofa ruang tamunya. Agak sedikit aneh menurutnya, mengapa kunci yang sehari-harinya menempel dan menggantung pada gagang pintu mendadak jatuh dan ditemukan di bawah sofa. Sedangkan jarak antara sofa dan pintu tersebut cukup lumayan berjauhan. Namun terlepas dari itu semua, Ustadz muda pun langsung membuka pintu yang masih dalam keadaan terkunci. Daun pintu sengaja dilebarkannya agar cahaya matahari pagi bisa masuk dan menembus area sekitaran rumahnya. Dia lalu keluar menuju halaman untuk menghirup udara segar di pagi hari itu. Namun tidak berselang lama, entah mengapa pikirannya teringat kembali akan kata-kata sosok yang turut melaksanakan sholat bersamanya tadi. Saat mengingat kejadian tadi, dia pun menjadi takut jika sewaktu-waktu terjadi hal buruk yang menimpa ibunya. Kini hanya beliaulah orang tua satu-satunya yang dia punya setelah sepeninggalan bapaknya. Ibunya adalah amanah yang harus dia jaga dan dia lindungi. Jika sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka dia pun mungkin tidak akan pernah bisa untuk memaafkan dirinya sendiri. Antara bingung dan bercampur gelisah, belum juga sumpah pocong yang diambil ibunya. Mungkin dampaknya memanglah belum terlihat, namun dia juga tahu benar bahwa sang ibu memang sengaja memfitnah Darmoko atas tindakan keji yang tidak pernah Darmoko lakukan sama sekali.
Kini Zaki pun hanya bisa duduk berdiam diri di teras rumah. Peristiwa di desa itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Satu persatu korban kini tewas berjatuhan secara bergilir, dan kematiannya juga sangat begitu tragis. Dia hanya bisa berharap kepada Yang Maha Kuasa agar teror ini segera berlalu. Dan singkat waktu, tak terasa hari sudah semakin siang. Ketika hendak memutuskan untuk pergi ke surau, Ustadz muda menyempatkan diri sebentar untuk mengunjungi kamar ibunya. Sedari tadi entah mengapa pikirannya menjadi tidak karuan. Dari subuh tadi, kamar utama itu masih dalam keadaan tertutup. Itulah yang membuat Ustadz muda menjadi heran. Bagaimana bisa ada seorang perempuan yang tidur terlelap selama itu? Bahkan orang yang tengah kecapean pun juga bisa menempatkan waktu di mana dirinya saat itu akan bangun dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Namun tidak dengan Neni. Kini Ustadz muda pun teringat akan ucapan Darmoko yang selalu saja membuat pikirannya dilema, yaitu tentang kedatangan Neni yang mendadak di kampungnya tersebut. Sudah berulang kali pula Darmoko mencoba menjelaskan kepadanya akan asal-usul tentang silsilah keluarga Neneng. Bahkan Darmoko lah satu-satunya orang yang menentang akan kehadiran Neni yang secara tiba-tiba. Misteri alas, hutan belantara, gubuk, serta sumur tua. Apakah mungkin semua itu hanya rekayasa saja? Dan sontak saja dalam kejanggalan tersebut, Ustadz muda pun langsung mendobrak kamar itu tanpa perizinan. Dia lebih takut jika terjadi sesuatu yang buruk kepada sang ibu. Dalam hitungan ketiga, akhirnya gagang pintu itu pun terlepas. Daun pintu juga terlihat terdorong ke dalam. Akhirnya dia pun bisa bernapas lega karena melihat ibunya yang masih terlelap di ranjangnya. Namun anehnya penglihatannya tidak menjumpai Neni di ruangan pengap itu. Padahal sebelumnya dia sempat berpikir bahwa tadi malam Nenilah yang telah menjaga dan menemani ibunya tertidur. Di mana gadis itu? Bukankah semalam dia tidur bersama ibuku? Rasa penasarannya pun mulai memuncak. Kini dirinya perlahan berjalan maju mendekati ibunya yang masih terlelap. Dan dengan awas tanpa sadar kedua netranya menatap kaki sang ibu yang kian lama semakin membengkak parah. Ya Allah, apakah ini adalah suatu balasan atas kuasamu? Karena ibuku telah berbuat zalim kepada seseorang. Keluhnya kepada sang penguasa jagat. Tak terasa air matanya pun menetes mengenai pergelangan kaki ibundanya yang terluka. Tiba-tiba dirinya melihat kaki sang ibu yang bergerak secara perlahan. Dilihatnya orang yang melahirkannya itu telah terbangun dan membuka matanya. Namun Ustadz muda malah dibuat terkejut oleh keadaan Bunyai. Mendadak bibir sang ibu disertai otot-otot di pipinya nampak terlihat tak seperti biasanya. Berikut tangannya juga yang terlihat tidak normal alias sudah kaku. Astagfirullah bu, apa yang terjadi sebenarnya kepada ibu? Mengapa ibu menjadi seperti ini? Tangisnya pun langsung pecah diketahui Bunyai kini telah menderita penyakit stroke. Dan ketika hendak menjawab pertanyaan putranya, bibirnya seperti sudah tidak bisa digerakkan lagi. Maafkan Zaki bu, harusnya semalam Zaki tidak meninggalkan ibu sendirian di kamar ini bersama dengan seorang gadis asing. Terlihat dia menciumi tangan ibunya berulang kali, sembari terus-menerus meminta maaf karena telah lalai untuk menjaga sang ibunda. Zaki, dalam keadaannya yang terpuruk, tiba-tiba telinganya mendengar suara seseorang yang kala itu tengah memanggil namanya. Pandangannya pun beralih ke sumber suara itu. Dia melihat seorang wanita yang baru saja dikenalnya, kini tiba-tiba sudah berdiri tegak di hadapannya. Sontak saja Zaki pun langsung bangkit dan mempertanyakan hal yang sedari tadi membuatnya geram. Kau, dari mana kau? Mengapa kau meninggalkan ibuku sendirian di sini? Bukankah kau telah berjanji untuk menjaganya semalam? Langsung saja dia memberondong beberapa pertanyaan kepada gadis itu. Kupikir kau masih tidur dan pintunya juga kau kunci dari dalam tadi, ucapnya dengan nada tinggi kepada wanita itu. Santai sajalah, tidak usah marah begitu. Sebelum subuh tadi aku sudah bangun dan kamarnya memang aku kunci dari luar. Lihatlah, kuncinya masih ada di genggamanku bukan? Jelas wanita itu, namun kata-katanya terlihat tidak masuk akal. Tadi kulihat kau juga masih tidur. Aku tak berani untuk membangunkanmu. Makanya aku memutuskan untuk keluar melalui pintu belakang.
Dan tenang aja, kau tak perlu curiga pada aku seperti itu. Aku pun keluar untuk membeli ini. Gadis itu menunjukkan beberapa barang belanjaan, sebungkus ikan, sayur mayur, lengkap dengan bumbu dapur sekaligus rempah-rempah. Apa? Jadi tadi kau lewat pintu belakang? Ustadz muda agak sedikit heran setelah mendengar penjelasan dari wanita itu. Dia pun juga tidak menyadari saat mengambil wudhu di belakang tadi. Netranya juga tak sempat melihat keadaan pintu belakang yang ternyata dalam keadaan terbuka. Apa mungkin karena dia terburu-buru mengejar waktu subuh sehingga dia tidak menyadari akan semua hal itu. Sini coba lihat belanjaanmu. Ustadz muda langsung merampas dan melihat semua barang belanjaan yang dibawa oleh gadis itu. Dia pun mengendus aroma tidak sedap dari benda yang ada di tangannya itu. Kemudian perutnya mendadak menjadi mual, rasanya seperti ingin muntah. Kau membeli barang-barang ini dari mana? Tanyanya penuh selidik kepada Neni. Di sana, di rumah lelaki yang semalam ada di sini, sahut gadis itu. Ternyata gadis itu membeli semua barang belanjaan itu dari tempat Darmoko. Namun anehnya, mengapa Darmoko menjual barang-barang yang sudah tidak fresh lagi, alias barang yang harusnya tidak layak untuk dijual. Ikannya pun baunya juga sudah seperti ikan busuk, berikut dengan sayur mayur yang sudah kelihatan layu, dan semua rempah-rempah ini pun juga sudah mengering. Apa kau tak bisa memilih bahan yang bagus untuk dimasak? Kenapa malah membelikan busuk dan sayur mayur yang sudah layu begini? Sentaknya kepada gadis itu. Masa sih? Kemudian Neni langsung mengendus barang-barang yang masih berada di tangan ustadz muda. Tidak, barang belanjaan ini masih bagus kok. Mungkin saja indera penciumanmu saja kali yang sudah tidak berfungsi. Ledeknya kepada ustadz muda. Enak saja kau bilang. Ustadz muda pun mencoba untuk mengendus kembali, namun aromanya masih sama, dan semua barang itu memanglah sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sudah sini, aku akan memasaknya untuk kita sarapan nanti. Neni langsung merampas belanjaan itu dan membawanya menuju dapur. Tapi dia mencoba untuk menghentikan gadis itu, namun agaknya Neni mempunyai sikap yang keras kepala, sehingga dia tidak pernah mau mendengarkan semua ucapannya. Apa memang iya penciumanku yang sudah rusak? Serunya yang heran dengan dirinya sendiri. Apa jangan-jangan ini adalah dampak dari sumpah pocong yang ibu lakukan juga ya? Kini dia pun mulai mengaitkan semua kejadian itu dengan sumpah yang telah diambil ibunya. Keadaan ibu yang seperti ini, kakinya juga semakin parah. Lalu belanjaan tadi, entahlah, mengapa pikiranku menjadi kacau begini? Apa sebenarnya sudah terjadi di rumah ini? Dia pun lantas duduk di ranjang ibunya sembari memijit pelan keningnya. Dan dalam kebingungannya tentang keanehan belanjaan yang dibawa oleh Neni, tiba-tiba ustadz muda melihat ibunya yang nampaknya ingin mengatakan sesuatu. Namun keadaannya tak memungkinkan karena penyakit stroke yang dideritanya saat ini. Dia pun jadi kesulitan untuk berbicara. Sang putra pun menggenggam tangan ibundanya. Iya bu, Zaki di sini. Zaki tidak akan meninggalkan ibu lagi. Kenapa bu? Ibu mau menyampaikan sesuatu kepada Zaki. Ucapnya dengan lembut kepada ibunya. Bunyai pun mengangguk pelan dibarengi peluh putih yang tiba-tiba saja menetes dari sudut netranya. Ustadz muda menggaruk kepalanya. Dia tidak paham akan kata-kata sang ibu. Kemudian ustadz muda pun membuka beberapa laci dan lemari pakaian yang ada di kamar itu. Nampak tengah sedang mencari sesuatu. Ketemu. Dia pun langsung menghampiri sang ibu, kemudian membantunya duduk dan menyandarkannya pada dinding ranjang. Dia lalu meletakkan sebuah buku yang baru saja diambilnya tadi ke pangkuan Bunyai, berikut dengan pena yang diselipkannya pada sela-sela jari ibundanya. Coba ibu belajar nulis di sini. Tulis apa yang ibu sampaikan kepada Zaki, ucap sang putra. Deraian tetesan air mata haru pun perlahan telah jatuh, membasahi lembaran putih yang ada di pangkuannya saat ini. Bunyai lalu berusaha untuk menggenggam pena tersebut, kemudian mulai menulis di secari kertas yang telah putranya siapkan untuknya. Namun baru saja akan mulai menulis, rasanya tangannya seperti berat dan kaku untuk digerakkan. Seketika itu juga, Bunyai pun langsung menyerah dibarengi dengan pena yang jatuh pada genggamannya.
Dia pun lantas menangis sejadi-jadinya karena saat ini merasa tak mampu untuk melakukan aktivitas apapun. Sang putra langsung memeluk ibunya, mendekapnya erat supaya Bunyai merasa lebih tenang. Sabar Bu, semua pasti ada jalan. Anggap saja ini adalah sebuah teguran dari Allah karena ibu telah berbuat zalim dengan seseorang dan memfitnahnya atas tindakan yang tidak pernah mereka lakukan sama sekali. Papa Rezaki yang tengah berusaha untuk menyadarkan ibunya bahwa apa yang telah diperbuatnya kemarin merupakan hal yang sangat begitu salah. Kematian Bapak tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Darmoko dan juga istrinya, Bu. Semua ini sudah takdir Sang Ilahi. Ibu harus ikhlas dan tabah menerima semua kenyataan ini. Sama halnya dengan Zaki, Bu. Zaki juga sangat terpukul karena telah kehilangan sosok ayah. Tapi Zaki sadar bahwa Allah lebih menyayanginya. Dan insya Allah di atas sana Bapak juga sudah bahagia bersanding dengan Allah di surga. Begitulah pesan yang disampaikan Ustadz muda kepada sang ibu. Dia berharap semoga saja Allah telah memberinya hidayah agar ibunya menyadari atas semua kesalahan dan kekacauan yang telah diperbuatnya. Semuanya yuk makan, masakan udah siap nih. Tiba-tiba Neni datang menghampiri dan merusak momen kebersamaan mereka. Melihat kehadiran wanita itu di kamarnya, raut wajah Bunyai pun menjadi ketakutan. Dia terlihat mencengkeram erat lengan sang putra. Begitupun Neni, gadis itu nampak melotot tajam ke arah Bunyai sembari mengatupkan satu jemarinya ke mulut. Tak hanya itu, Neni juga menunjukkan senyuman menyeringai ke arahnya, hingga nampaklah giginya yang panjang dan runcing, mirip seperti Dracula. Cepat sekali kamu masaknya, seru Ustadz muda dengan mengernyitkan dahinya, padahal baru beberapa menit dirinya bercakap-cakap dengan ibunya, sembari menunggunya selesai memasak. Namun belum juga ada setengah jam, dia pun langsung memberitahunya bahwa masakannya itu sudah tersaji di meja makan. Sudah yuk makan bersama, perutku udah keroncongan nih, celetuknya kepada Ustadz muda. Kamu masak apa? Ikan dan sayur yang busuk tadi, ujarnya kepada Neni. Yang busuk apaan sih? Coba deh sekarang kamu keluar dan cicipi sendiri masakanku, biar kamu tahu bagaimana rasanya chef luar negeri, serunya dengan menyombongkan bakatnya sendiri. Aku sepertinya makan nanti sajalah, bukannya aku menolak dan tidak mau mencicipi masakanmu. Tapi tiba-tiba saja keadaan ibuku semakin memburuk. Beliau tidak bisa untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, termasuk untuk berbicara sekalipun. Jelasnya kepada Neni, netranya menatap sendu ke arah ibunya. Dia tidak tega melihat keadaan ibunya seperti ini. Loh, kok bisa? Padahal malam tadi dia tidak apa-apa. Neni pun menghampiri Bunyai dan duduk di atas ranjangnya pada bagian sebelah kiri. Karena di sisi kanan sudah ditempati oleh Ustadz muda. Entah sandiwara dan alasan apa lagi yang akan dia berikan kepadanya atas kondisi ibu Ustadz muda saat ini. Namun agaknya Neni seperti merasa senang setelah mengetahui keadaan Bunyai yang semakin memburuk. Assalamualaikum. Ketika mereka tengah mengobrol tentang kondisi yang menimpa Bunyai, tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara seseorang yang mengucapkan salam dari pintu depan. Iya, waalaikumsalam sebentar. Kini Ustadz muda pun langsung bangkit dan berjalan melangkah untuk menyambut tamunya. Ingin sekali rasanya Bunyai menghalanginya agar sang putra tidak beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkannya bersama dengan gadis tersebut. Namun gerakannya ternyata masih kalah cepat dari Ustadz muda, sehingga putranya itu pun sudah terlanjur pergi untuk menemui seseorang itu. Neni merasa bahwa suara yang mengucapkan salam tadi seperti suara seorang laki-laki yang sama, lelaki yang malam tadi baru saja dia temui di rumah ini. Entah mengapa dia terlihat begitu gelisah. Dia pun lantas melangkah keluar dan meninggalkan Bunyai sendirian dalam ruangan tersebut. Terlihat kini dirinya tengah mengintip di balik tembok untuk menyaksikan siapakah seseorang yang bertamu itu. Ternyata dugaannya benar. Seorang itu dialah lelaki yang dia temui malam tadi, yaitu Darmoko. Namun kali ini Darmoko datang dengan seorang wanita berjilbab yang sangat begitu cantik. Dan wanita itu tak lain ialah istri tercintanya, yakni si Minul. Neni juga memperhatikan perut wanita itu yang nampak membuncit. Rupanya benar apa yang didengarnya malam itu, bahwa istri dari lelaki itu memang tengah hamil tua.
Waduh, bagaimana ini? Ternyata dia lagi yang datang ke sini. Mau apa sih dia sebenarnya? Bagaimana kalau nantinya dia bilang ke Zaki bahwa tadi pagi aku tidak belanja ke tempatnya? Aduh, bisa mati kutu aku nanti. Neni terlihat mengoceh tak karuan. Sempat dia bicara soal belanjaan yang dibawanya pagi tadi. Ternyata semua ucapannya tadi adalah bohong. Belanjaannya itu bukanlah barang dagangan dari Darmoko, melainkan dia membelinya dari tempat lain. Lalu apa tujuan Neni yang sebenarnya? Mengapa dia tega untuk membodohi Ustadz muda dan mengatakan bahwa dia mendapatkan semua belanjaan itu dari rumah Darmoko? Setelah itu, Neni pun terlihat menuju ke dapur. Sepertinya dia ingin menghindari mereka dan kabur melalui pintu belakang. Sementara itu, oh, ternyata Mas Darmoko dan Mbak Minul toh yang bertamu. Monggo Mas, silakan masuk, seru Zaki yang mempersilakan pasangan suami istri itu masuk ke dalam rumah. Begini Mas, sebenarnya jadi semalam saya sudah menceritakan semuanya kepada istri saya tentang keadaan Bu Nyai. Paginya dia langsung meminta diantarkan ke sini untuk melihat langsung keadaan beliau. Jelas Darmoko. Tentu Mas, silakan, akan saya antarkan langsung ke kamar ibu. Mereka pun lantas berdiri dan bergegas mengikuti Ustadz muda dari belakang untuk melihat kondisi Bu Nyai. Namun saat pintu kamar dibuka, Ustadz muda tidak menjumpai Neni di ruangan itu. Monggo Mas, Mbak, masuk. Beginilah keadaan ibu sekarang. Pagi tadi saya lihat kondisinya sudah begini. Seluruh anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Dan untuk bicara pun sepertinya juga sudah sulit. Terangnya kepada Darmoko dan istrinya. Perlahan mereka pun berjalan mendekati Bu Nyai. Minul mengambil posisi duduk di ranjang sembari tangannya menjabat dan menciumi tangan Bu Nyai. Seketika itu juga, derayan air mata sudah tidak bisa dibendung lagi. Bu Nyai seperti terharu menyaksikan kehadiran mereka secara langsung untuk menyempatkan waktu dan mengunjunginya yang saat ini dengan kondisi seperti itu. Mungkin saat itu juga rasa bersalah pun mulai timbul. Dia seperti teringat akan semua perlakuannya kepada Darmoko dan juga istrinya kala itu. Bahkan dirinya juga sempat mengutuknya dan mengatakan bahwa keluarga Darmoko tidak akan pernah mendapatkan ketentraman dan juga kebahagiaan. Maksud Mas Zaki, apakah Bu Nyai terkena stroke? Tanya Darmoko. Dia terlihat prihatin sekali atas kondisi Bu Nyai saat ini. Bisa dibilang begitu Mas, sahut Ustadz muda mengiyakan. Lalu, di mana gadis itu Mas? Kok saya tidak melihatnya di sini? Tanya Darmoko, netranya nampak sedang mencari seseorang. Oh, Neni, mungkin dia di dapur Mas, atau barangkali sedang makan duluan. Mas, saya mau bertanya sesuatu, apakah boleh? Zaki pun berjalan mendekat ke arah Darmoko. Silakan Mas, balas Darmoko kemudian. Sebelumnya, maaf ya Mas, kalau pertanyaan saya ini terkesan kurang ajar. Tapi tadi pagi Neni membawa barang belanjaan. Pas saya tanya, katanya semua barang itu dia dapatkan dan dia beli di tempat Mas Darmoko. Namun anehnya lagi, barang-barang yang dibelinya itu sudah tidak fresh lagi Mas. Seperti sudah tidak layak sama sekali untuk dijual. Bahkan ikannya juga sudah busuk. Berikut dengan sayur mayur yang sudah layu dan beberapa rempah-rempah yang sudah kering, ungkap Zaki kepada Darmoko. Seketika itu juga Darmoko sangat terkejut mendengar pernyataan darinya. Aduh, gimana ya Mas? Sebelumnya saya juga minta maaf, tapi saya tidak pernah sama sekali menjual ikan busuk ataupun sayur mayur layu seperti yang Mas Zaki bicarakan tadi. Dan hari ini saya sedang libur berjualan Mas, karena saya sudah sepakat dan membuat janji dengan istri saya untuk mengantarkannya kemari untuk membesuk Bu Nyai Mas, papar Darmoko kepada Ustadz muda. Apa? Lantas semua belanjaan tadi dia dapatkan dari mana? Dan bahkan semua itu sudah dimasaknya loh Mas, sahut Zaki yang benar-benar sangat terkejut. Mereka berdua pun kini saling tatap. Zaki pun langsung mengajak Darmoko ke belakang untuk melihat makanan yang telah disajikan oleh Neni. Dan ternyata